Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaifahalukum ananda semua kelas 4 yang berada di rumah. Insyaallah hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita hari ini. Masih di tema 3, kali ini muatan bahasa Indonesia tentang tema besar kita kemarin wawancara. Insyaallah hari ini kita akan menghabiskan semua materi di buku tema 3 ya. Sudah siap? Insyaallah. Ya, seperti biasa Ustadz akan menyapa dulu ananda semua yang soleh di kelas 4 yang belum Ustadz sebutkan namanya. Di kelas 4A di sana ada Akil, Naizar, Rafa Bajuber, Zainul Fatih, Naufal, Kaifhalukum. Di 4B ada Zaki, Mushab, Zangki, Raditya, Rafa Nuzulur Rahman, Kaifhalukum. Di kelas 4C ada Rizakin, ada Rodi, ada Ukasyah, ada Yasir, ada Yafi, Kaifahalukum. Dan ananda semua yang soleh lainnya di kelas 4 semua, kaifhaluk, bagaimana kabarnya? Semoga Allah melindungi kita semua dari segala jenis penyakit dan wabah yang ada ya. Seperti biasa ananda semua yang soleh, mari kita memperbanyak doa ya di hari-hari saat ini. Mari kita perbanyak doa sehingga kita terlindungi ya. Ya, yang kedua kita terus ya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pembelajaran kali ini seperti biasa kita menyiapkan materi pelajarannya ya. Ini maksud Ustadz alat-alat pembelajarannya ya, seperti buku tema 3, alat tulis menulisnya ya. Sehingga kita siap ya melanjutkan pelajaran hari ini insyaallah. Anda semua yang soleh, materi hari ini insyaallah kita akan ada 3 materi yang akan kita pelajari. Pertama tentang berwawancara, ini tentang sikap dan keterampilan dalam berwawancara. Yang kedua menulis laporan hasil wawancara, dan yang ketiga mempresentasikan hasil wawancara. Oke, semua materi ini insya Allah sudah terangkum di dalam buku tema 3 ya, halaman 18 sampai 19 dan halaman 34 sampai 37. Insya Allah nanti ananda semua yang soleh bisa memurajaah kembali pelajaran ini di bukunya insya Allah ya. Baik, tetap fokus perhatikan pembelajaran dari Ustadz hari ini ya. Seperti biasa tujuan pembelajaran kita ya, kita harus tahu apa yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini ya, insya Allah tentu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kemudian melalui video pembelajaran ini ananda semua yang soleh dapat menjelaskan sikap keterampilan berwawancara dan menulis laporan hasil wawancara dengan tepat serta mampu mempresentasikan hasil wawancara dengan tepat. Insya Allah ini adalah tujuan kita yang semoga kita bisa capai. Semoga kita dapat memiliki kemampuan ini setelah kita belajar hari ini. Mari berdoa ananda semua yang soleh. Kita mulai ya. Ya, ananda semua yang soleh, nah ini ya, sikap keterampilan berwawancara. Apa yang perlu kita kuasai? Sikap apa dan keterampilan apa? Di sini sudah dibagi menjadi 3 keadaan. Yang pertama sebelum melakukan wawancara, saat melakukan wawancara, dan setelah melakukan wawancara. Ya, yang pertama sebelum kita berwawancara. Ini sudah kita bahas kemarin secara umum di pertemuan sebelumnya. Insya Allah hari ini kita perinci lagi ya. Baik. Yang pertama sebelum melakukan wawancara, membuat janji dan meminta kesediaan narasumber untuk diwawancara. Nih, yang kedua berpakaian, berbicara dan bersikap yang sopan. Kita harus siapkan berlatih sebelum kita berwawancara. Yang ketiga menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan atau tema wawancara. Yang keempat berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan. Ya, intinya kita hafal, kita kuasai betul persiapan atau semua modal sebelum kita melakukan wawancara. Nah, yang selanjutnya saat melakukan wawancara. Nah, ini penting ketika kita action di depan narasumber nanti, hal-hal atau sikap dan keterampilan ini kita harus kuasai. Yang pertama, perkenalkan diri dulu sebelum wawancara ya. Siapa namanya ya, apa tujuannya itu kita sampaikan. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancaranya ya. Apa tujuan kita melakukan wawancara? Apa yang akan kita dapat dari wawancara yang kita lakukan? Selanjutnya kita mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan dulu. Tanya nama, bagaimana kabar, apa aktivitas
ya, kesenangan dari narasumber dan lain-lain. Yang keempat, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber dengan seksama. Jadi kita harus perhatian, ya. Intinya kita jangan melihat ke arah yang lain, misalnya dalam sikap kita, ya. Selanjutnya, hindari menyela agar keterangan tidak terputus. Intinya fokus. Nah, terakhir, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Artinya kita catat pokok-pokok penting dari yang disampaikan narasumber. Insya Allah ini dia, ya, sambil belajar. Selanjutnya, setelah melakukan wawancara, apa yang kita lakukan? Jangan lupa mohon diri, pamit. Nah, lalu ucapkan terima kasih. Dan terakhir, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah ini, ya, 3 secara umum sikap dan keterampilan wawancara yang harus kita kuasai insya Allah. Selanjutnya, ternyata di dalam wawancara itu ada bagian atau jenis-jenis wawancara berdasarkan sarana yang ada. Ada 4 di sini. Pertama, wawancara melalui telepon. Apa itu? Ya, ini wawancara sering terjadi untuk menanyakan keadaan orang. Nah, ini secara umum bisa kita sebut sebagai wawancara. Misalkan kita menanyakan keadaan kabar saudara kita yang berada di luar daerah. Masuk itu wawancara, ya, secara ini sarananya, ya, melalui telepon bisa ini, ya. Selanjutnya, wawancara tatap muka. Ini wawancara jenis ini sering disebut wawancara langsung. Nah, ini yang kebanyakan kita lakukan langsung berhadapan dengan narasumber, ya. Ini yang sering dilakukan oleh para pewawancara atau wartawan berita. Selanjutnya, wawancara melalui konferensi pers. Nah, apa itu? Ini wawancara jenis ini berisi kegiatan pemberian informasi oleh narasumber kepada pewawancara secara langsung di tempat dan waktu yang telah ditentukan. Artinya, narasumber itu hanya berbicara, ya, tidak ditanya oleh wartawannya, hanya menyampaikan, ya, informasi kepada pewawancara yang telah berkumpul di suatu tempat dalam waktu tertentu. Misalkan presiden sering ini mengadakan konferensi pers, ya. Terus ada ketua Satgas Covid nasional sering ada konferensi pers. Ini termasuk wawancara melalui konferensi pers. Terakhir ada wawancara tertulis. Apa itu? Yakni wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada narasumber. Nanti jawabannya pun tertulis oleh narasumber. Jadi semuanya serba tertulis, tidak diomongkan, tidak dibicarakan secara langsung. Nah ini, ya, 4 jenis wawancara yang harus kita kuasai. Paham tuh? Insya Allah paham. Oke, selanjutnya, nah, kita harus mengetahui, ya, format sederhana untuk menulis laporan hasil wawancara sebelum kita membuat sebuah laporan. Apa itu laporan? Ya, sebuah ringkasan, ya, yang dituangkan dalam bentuk tulisan, ya, untuk memudahkan seseorang mengetahui apa yang kita tuju dalam sebuah proses wawancara. Nah ini dia. Ada 6 format yang harus Anda semua soleh ketahui. Nah ini yang ada dalam sebuah laporan hasil wawancara. Yang pertama apa itu? Yakni latar belakang. Nah, latar belakang. Apa latar belakang isinya? Di sana ada alasan melakukan wawancara. Apa alasan kita? Apa sebab kita ingin melakukan wawancara ini? Nah, itu tertuang dalam bagian latar belakang. Oke, selanjutnya maksud dan tujuan. Nanti dituliskan apa maksud dan tujuan. Sini menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Apa tujuannya? Untuk mengetahui keadaan COVID-19 di Kota Mataram. Misalkan seperti itu, ya. Topik wawancara. Nah, menuliskan topik wawancara untuk membatasi pembicaraan agar tidak melebar. Nah, artinya agar pembicaraan atau wawancara kita fokus, kita perlu tentukan topik. Misalkan tadi dengan tema COVID-19, ya, kita topiknya sekitar Mataram, hanya Mataram saja atau hanya daerah tertentu di Kota Mataram. Nah, itu maksudnya. Topiknya harus jelas sehingga bisa menjadi batasan dalam berwawancara. Selanjutnya waktu dan tempat kegiatan. Menuliskan waktu dan tempat wawancara, di mana tempatnya, di mana, kapan waktunya. Nah, itu ada tertuang di bagian waktu dan tempat kegiatan. Selanjutnya ada hasil wawancara. Nah, disinilah kita tulis hasil atau jawaban dari narasumbernya, ya, menuliskan narasumber pewawancara dan hasil atau jawaban dari pertanyaan wawancara, ya. Terakhir ada kesimpulan, apa yang bisa disimpulkan dari wawancara yang kita lakukan. Insya Allah Anda semua yang soleh bisa mencoba membuat
laporan hasil wawancara sederhana, misalnya dengan dibantu oleh orang tua atau saudara kakaknya ya, insya Allah ya. Oke, selanjutnya terakhir kita mempresentasikan hasil wawancara ya. Setelah kita tulis hasil wawancara kita, insya Allah kita akan presentasikan ya. Misalkan nanti bisa Ananda Sembayang Soleh di rumah bisa dipresentasikan ke orang tuanya ya. Bagaimana caranya? Nah, ini ada 4 cara ya. Yang pertama, kita memahami hasil wawancara kita itu dengan seksama, kita baca ulang apa yang sudah kita catat tadi ya. Selanjutnya kita mencatat pokok-pokok hasil wawancara, apa yang penting dari hasil atau laporan wawancara yang telah kita catat tadi. Kita catat lagi ya, kita ringkas ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, baru kita mempresentasikan hasil wawancara itu dengan bahasa yang baik dan benar ya, dengan sopan ya. Yang terakhir, memberikan kesempatan kepada pendengar untuk memberi masukan terhadap hasil wawancara. Nanti kita kasih sesi atau bagian untuk pendengarnya memberikan masukan kepada kita. Bisa dicoba Ananda Sembayang Soleh semua dengan orang tua, misalkan orang tua, saudaranya, kakaknya jadi peserta, kita atau Ananda Sembayang Soleh jadi narasumber, bisa ya, insyaallah bisa kita coba. Nah, adapun pokok-pokok hasil wawancara yang dapat kalian presentasikan itu sebagai berikut. Nah, artinya di sini tadi mencatat pokok-pokoknya itu bisa Ananda Sembayang Soleh catat ini. Latar belakangnya apa melakukan wawancara, catat dia di catatan kecil ya. Sehingga bisa kita baca pada saat mempresentasikan ya. Topik wawancara, tujuan wawancara, orang yang diwawancarai siapa, waktu dan tempat kegiatan wawancaranya kapan, dan hasil wawancara sekaligus kesimpulan wawancara ya. Ingat, semua ini harus kita gunakan dengan bahasa yang sesuai dengan kaidah penulisan bahasa ya. Oke. Terakhir, Ananda Sembayang Soleh, kita sudah sampai di kesimpulan. Semoga pembelajaran hari ini bisa Ananda Soleh pahami dengan baik. Apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, sikap dan keterampilan sebelum, saat, dan setelah melakukan wawancara harus dikuasai dengan baik agar wawancara dapat berjalan dengan baik pula. Ingat sikapnya yang tadi yang udah Ustadz jelaskan ya. Selanjutnya, dalam menulis laporan wawancara harus memperhatikan format penulisan wawancara. Ya, tadi ada berapa formatnya? Ada 6 ya. Dan memperhatikan aturan penggunaan huruf kapital serta tanda baca. Nah, ini bisa Ananda Sembayang Soleh pelajari ulang, baca kembali di bukunya. Harus sesuai penulisan huruf kapital insyaallah. Ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya dulu di tema 1 atau tema 2 kalau tidak salah ya, insyaallah ya. Terakhir, dalam mempresentasikan hasil wawancara, kita harus memahami hasil wawancara yang kita lakukan dan mencatat hal-hal penting yang akan kita sampaikan. Barakallahu fiik Ananda Sembayang Soleh. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Insya Allah untuk materi selanjutnya seperti Ustadz sampaikan di pembelajaran sebelumnya, kita akan ulangan harian insya Allah pekan depan. Siapkan diri Ananda Sembayang Soleh ya. Untuk evaluasi atau tugas, insya Allah pekan ini tidak ada lagi ya. Tidak ada tugas yang dikirim, insya Allah tugas yang kemarin sudah cukup. Namun ingat, untuk latihan Ananda semua harus mengerjakan uji kompetensi bahasa Indonesia yang di buku tema 3 ya, di halaman 23 sampai 24 serta halaman 39 sampai 40, nomor 1 sampai 10 pilihan ganda. Ingat, Ustadz biasanya mengambil soal ulangan harian itu di soal-soal yang sudah ada di buku agar lebih mudah. Ananda Sembayang Soleh harus mengerjakannya ya, insya Allah. Walaupun tidak dikirim, tapi harus tetap dikerjakan. Belajar lagi, murajaah lagi. Semoga Allah mudahkan. Ya, baik Ananda Sembayang Soleh, jazakumullahu khairan katsiran. Semoga pembelajaran hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk Ustadz dan untuk Ananda Sembayang Soleh di rumah. Ya, terakhir Ustadz nasihatkan sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, Ananda semua yang soleh tetap ya jaga ibadahnya, jaga sholatnya, tetap beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, patuhi perintah orang tua, mumpung lagi berada di rumah. Ini kesempatannya, bantu orang tuanya ya, patuhi semua perintah orang tuanya ya. Tetap belajar yang semangat ya walaupun dalam keadaan pandemi dan juga tetap berdoa ya. Ya. InsyaAllah semoga bisa diterapkan dengan baik. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.